Cewek-cewek kan lebih mengidamkan cowok-cowok Oh, basket. Tinggi bukan? Oh iya bos. Oh, anak pramuka. Iya. Tepuk Makanya pramuka. Apa jawab Mbak? Solo aku. Oh, Solo. Solo Usti. Itu yang 34 itu total. total. Jadi ya siapa yang lebih cepat untuk mendaftar, siapa yang melengkapi, lalu berkas kita cek sesuai atau tidak, gitu. Siapa duluan lah ibaratnya gitu. Siapa Oh, duluan. berarti nggak mesti cowok yang banyak, cewek bisa. Bisa juga. Halo guys, kembali lagi dengan aku Vi dan Aku Deren di program Suka-Suka. Betul banget nih, udah mulai lagi di tahun baru kan, tahun yang baru berarti cerita yang baru nih kan. Oke, kita akan menghadirkan bintang tamu yang menarik nih kebetulan hari ini nih. Ada Mbak siapa? Mbak cantik di sebelah. Kayaknya udah asik banget nih kan. Tadi udah ngobrol banyak sih di belakang. Jadi nanti kita akan tanya seputar DBL dengan Mbak Meta. Peta. Nah, itu juga kebetulan nih Mbak Meta di SW Kaltim di Kaltim. Sudah berumur 4 tahun. Nah, Oke. di belakang masih masih ini ya, masih sibuk ya. Kebetulan anniversary-nya di tanggal 23 Oke. kemarin. Jadi kemarin kesepakatannya katanya bos nanti sebulan baru dicopot. Menghargai. Lumayan lo nempel-nempel ini. Perjuangan gitu loh. Ikut banget ini ya. Oke, langsung aja kita balik lagi ke Mbak Meta. Kita kenalan dulu nih, siapa sih Mbak Meta, apa sih DBL gitu kan. Langsung aja kita ke Mbak Meta. Oke, terima kasih udah mau diundang di sini. Mungkin perkenalan dulu buat suka-suka. Nama saya Meta. Saya dari PT DBL Indonesia dan kebetulan sekarang di Samarinda saya sebagai project officer atau mungkin bisa dibilang penanggung jawab penyelenggaraan DBL di Samarinda. Oh, Kalimantan Timur ya, Kalimantan Timur cuma memang penyelenggaranya kita di Samarinda yang selaku ibu kota dari Kalimantan Timur gitu. Sebelumnya nih Mbak Meta nih, dari sebelum DBL nih, kegiatan sehari-harinya nih apa nih? Kegiatan sehari-harinya kalau di Surabaya ya. Oh, asli Surabaya? Ya, karena kan kita DBL itu kan pusatnya ada di Surabaya Kak. Gitu di Surabaya. Jadi kantornya pusatnya di Surabaya. Ya kegiatan sehari-hari ya kantor, pulang di Nggak kosan, konten, nggak tidur. Waduh saya kerja, saya bukan anak konten soalnya. Ya kalau makan harus difoto dulu gitu. Kalau saya langsung tahu. Selfie kaki itu dulu. Oh, cekrek saya sudah sampai di Surabaya. Terus dari itu nggak ada. Ya tinggal video reels dia dari. Nggak ada. Boleh ya yang foto videografer berarti. Siap. Kayaknya saya nggak oke deh video gitu ya. Fokusnya itu nggak fokus gitu, jadi nggak. Oke, selain mengantar nih Mbak Meta, ngomongin soal DBL. Oke. Nah ini boleh mungkin disampaikan DBL itu dimulai tahun berapa dan peserta pertamanya itu bukan peserta pertama dan diadakannya itu pertama di berapa kota dulu? Oke. Gitu, cakupannya. Dulu itu pertama kita itu 2004. Ya, itu di Surabaya saja. Baru kita berkembang di 2008. Baru kita ke kota-kota lain gitu. Kalau nyebutin kota-kotanya kayak gue nggak hafal nih ya. Tapi ya secara umumnya 2008 itu kita baru menyebar gitu. Sampai akhirnya kita ada di Kalimantan Timur gitu. Nah, Kalimantan Timur ini memang kita penyelenggaraannya selalu di Samarinda. Kenapa ya? Karena memang ibu kotanya kita Di di Balikpapan ya? Samarinda. Kita tidak pernah. Kita memang di Kalimantan Timur ini di Samarinda. Berarti syaratnya harus di ibu kota ya Mbak? Saya nggak bisa bilang syarat, tapi keseluruhan provinsi itu kita mengadakannya di ibu kota. Kecuali ada beberapa provinsi yang kita ada beberapa region. Jadi ada yang misalkan contohnya Jawa Timur nih. Jawa Timur saya ada 4 region. Jadi ada penyelenggara di 4 titik. Gitu. Beda-beda. Karena memang kita juga melihat kan antusias dan juga kepesertaannya.
seberapa banyak sih gitu kan kalau di Jawa Timur sekolahnya aja Tampil satu kan setengah mati betul, kan. betul, betul. Dan itu juga butuh waktu untuk kita pengembangan di 4 region, nggak bisa langsung pas gitu. Gitu. Seri sekali ya obrolan kita ini. Ada yang Sangat, lebih sangat. aku Nah, jadi kebetulan kalau di saya Mbak pribadi kan maksudnya dulu dengar DWL gitu. Kalau kamu nggak pernah ikut ya? Oh enggak Bi, soalnya nggak ada di peta. Dalam mana ya? Saya di aslinya Bukar. Oh, Kutai. Kutai Kartanegara. Iya, Kartanegara. Di kecamatannya Warawada. Waduh. Kebetulan di sekolah saya dulu. Lapangannya nggak ada. Ada. Ada pasti. Kok lempar? Enggak. Oh maksudnya kok anak obat. Tapi itu Dulu, aku kira sekarang pas. Enggak tahu sekarang udah. Tahun berapa dulu? Tahun 2012 kalau enggak salah. Ditambah ya itu. Tambah dikacau. Dia yang kita tahu kan dari awal SMA juga kayaknya memang di Samarinda terus gitu. Iya. Betul. Tapi untuk kepesertaan sih kita open seluruh Kalimantan Timur. Tapi ya. tetap jadi pusatnya Samarinda. Iya, penyelenggaranya kita. Oke, untuk provinsi nih Mbak. Nah, itu sejauh ini ada berapa provinsi yang Kita itu 30 kota, 22 provinsi. paling banyak Jawa ya? Iya. Jawa Jawa hampir semua. Iya, semua Untuk ya. Kalimantan? Kalimantan kita hanya ada di 3 provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Oh, utara belum tentu ya. Belum. Karena Ya, doakan saja ya sobat-sobat. kalau di saya. Kalimantan Barat di mana? Di Pontianak. Pontianak. Kalau Kalimantan Banjar. Banjar masih. Iya, anak-anak di ibu kota yang cantan. Iya. Kalau di Sumatera juga ada? Ada Sumatera ada, kita dari Aceh, Medan, Padang, Jambi, Pekanbaru, Sumsel sama Lampung. Ada 7. Oh, menarik ya ternyata. Berarti 30 kota. 30 kota, 22 provinsi. Nah, untuk pelaksanaannya Mbak, ini dalam kurun berapa tahun nih penyelenggaraan DBL ini? Kita dari 2008 ya dulu. Maksudnya 2 tahun sekali kah? Oh, enggak, 1 setahun tahun? sekali. Oh, setahun sekali. Ya, kita 1 tahun sekali pasti DBL. Berarti dari 2004 itu sampai ke 2008 Surabaya terus ya? Iya, Surabaya 2008 baru kita mulai pengembangan. Setahun sekali ya? Iya, setahun sekali. Nah, untuk jenjang, misalkan menang, apakah ada Oke. step selanjutnya atau sekedar ya pemenang DBL tahun segini? Tahun ini atau ada piala bergilir. Piala bergilir apa sistemnya? Ya, kalau kita di DBL tidak, memang belum ada lah ya piala bergilir. Jadi ya siapa champion tahun ini ya sudah itu gitu loh. Tetapi untuk next stepnya itu yang ada itu adalah untuk sampai saat ini itu kita ada namanya first team. First team itu adalah pemain terbaik. Jadi gak hanya dari sekolah yang champion, tetapi pemain terbaik ini ya kita lihat ada penilaiannya ya. Ya penilaiannya bukan penilaian ujian ya, tetapi berkaitan dengan basketnya pastinya gitu dalam selama pertandingan. Kita pilih nanti pemain terbaik itu ada 5 cewek, 5 cowok dan juga coach dari tim putri 1, dari tim putra 1 begitu. Nah, itu kita ambil dan kita berangkatkan untuk mengikuti camp. Iya, dari camp mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan latihan. Nah, selain mendapatkan latihan, mereka juga diseleksi lagi. Sampai ke tahap 12 cewek, 12 cowok itu kita pilih dari seluruh Indonesia. Pemain-pemain terbaik itu kan kumpul tuh. Iya. Kita pilih dan itu yang akan menjadi all star dan berangkat ke Amerika. Oh, itu ya privilege-nya Iya. ya. Oh, dikirain cuman yang kita tahu kan kalau ada anak sekolah tuh cuma dapat hadiah, piagam gitu sebagai apresiasi gitu. Pembinaan. Saya baru tahu kalau misalnya ada best player gitu yang Yes. nanti berangkat ke Ya ke Amerika nantinya untuk ngikutin seleksi dulu ya, maksudnya di Surabaya atau di Jakarta kan. Kita biasa pengadaan di Surabaya atau di Jakarta, seleksi dulu. itu diseleksi sama tim-tim ahli dari Iya, kebetulan kita bekerja sama juga dengan pelatih-pelatih. Nah ini eventnya SMP dan SMA. Hanya SMA. Hanya SMA. Hanya SMA saja. DBL kali ini memang kita hanya ada di SMA. Karena juga kan kebetulan tahun ini sangat luar biasa ya. Ini antusiasnya, jadi kepesertaannya juga sudah mencapai target lah. Karena kita juga peserta juga kita harus ada apa ya, batasan ya. Kalau semuanya diperbolehkan juga
Ya kita belum lah, nanti mungkin nanti berkembang lagi DBL dengan harinya nambah. Berapa Mbak peserta? Sekarang kita ada 34 tim. 34 tim. Satu tim? 9 cewek, berarti berapa cowok tuh? 25 cowok. Tapi dia gabung ya atau bisa nih? Ya cewek cowok, kan cewek ya tandingnya semua cewek. Masa cewek sama cowok? Nah ini agak-agak juga Ini juga oh emansipasi ya bos ya. Saya tadi rasis juga. Iya. 9 tadi 9 Cewek 25 cowok. Oke, untuk sistem pendaftaran ini Mbak, apakah memang si cewek ini dibatasi, misalkan cewek 34, cowok 34 atau memang kapasitas Enggak, gitu kita yang 34 itu total. total? Jadi ya siapa yang lebih cepat untuk mendaftar, siapa yang melengkapi, lalu berkas kita cek sesuai atau tidak, gitu. Siapa duluan lah ibaratnya gitu. Siapa berarti nggak mesti cowok yang banyak, cewek bisa. bisa juga. Tergantung Gitu, sekolahnya tapi mau turunkan ya. betul mau turunkannya gimana? Tapi biasanya kan satu paket ya, enggak ya? Ada juga yang Ada juga yang dia cuma doang. cewek saja, kayak SMKN 2 Balikpapan sebenarnya cewek aja deh. Ada juga yang hanya cowok saja gitu loh, karena kan Mungkin dia dari eskolnya sendiri Betul. tidak ada minat untuk basket perempuan atau laki-laki seperti itu. sekolahnya. Nah harapannya kita di DBL dia membangun itu gitu loh, supaya setiap sekolah adalah cewek cowok. minimal nanti di next tahun berikutnya lengkap lah ya. Misalkan SMA 1 putra putri Iya, gitu. misalkan seperti Iya, itu. karena kalau di Kalimantan sih memang menurutku ya, itu memang kalau cewek tuh kalau basket tuh rata-rata euforianya memang masih kurang gitu, karena cewek-cewek kan lebih mengidamkan cowok-cowok basket. Tinggi kan. Oh iya bos. Kenapa ini ya? Nanti sadar diri aja, pendek lagi basket. Tapi kalau persyaratan tinggi ada. Oh, enggak ada. Memang tidak Berarti saya bisa jadi. Asal bisa main ya? Iya, yang penting bisa. Aku bisa lari detak nyawa. Ada juga dance gitu ya, Kyo? Ada. Kita kalau DBL itu selain basket, mereka tim basket itu wajib ada yang mendampingi, yaitu dance. Nah, datang. Ya itu makanya saya suka itu. Ada yang waktu banget Gak ngerinya, aku mau coba ngeri dia tiba-tiba kapan ikut ngedance itu aja. bahaya mbak ini. Ayo nanti kan orang itu bang. Oh, dari kalau misalnya dari dance itu juga ada kayak best dance. Ada. Itu yang dikasih privilege berapa? Gitu, Oh enggak, enggak? kalau kita memang hanya sekedar kompetisi, ada juaranya first place, second place, dan third place gitu. Apa sih supporter? Kalau supporter ada. Oh ada juga pasti, supporter tetap, karena mau gimana pun tim basket, ya memang kompetisi utama basket gitu ya, tetapi kan tanpa supporter enggak Sepi. ya, maksudnya dalam arti tim basket butuh dukungan, support gitu. Bisa sih ini, oke gas. Gas saya nggak mau lihat. Wah iya. Kalau udah ngomongin dancer semua ada pas. Adik-adik. Semuanya adik-adik bos. Gini kak, untuk pelaksanaannya kapan dan di mana? Pelaksanaannya tanggal 19 Januari sampai 26 Januari. Itu di Gor Kadri Uning. Ya Kadri Uning atau Sempaja ya, lebih dikenalnya Sempaja, yes. Oh dulu kan kayaknya pernah ya di sini. Kita di Segiri memang. Coba kondisinya Segiri kan sekarang lagi renovasi. Aku zaman itu di Segiri. SMA berapa dulu? Aduh, kayaknya Enggak juga. Udah favorit ya. SMA? 11. Oh, ikutnya itu SMA. Oh itu, itu support SMA mau double digit bos. Satu dong. SMA pun udah ikut DBL, bos. Ikut DBL, bos. Cewek nggak bisa dilawan. 2 lawan 1 tuh. Berarti sekolah-sekolah yang belum ikut nih diharapkan bisa ikut Iya, ke depannya kan, biar bisa lebih dikenal gitu kan sekolah-sekolahnya. Karena secara tidak langsung event DBL ini akan mengangkat popularitas sekolah. Betul. Karena ketika kita berkontribusi, otomatis data yang ada di DBL kan sekolah-sekolah yang pernah berkontribusi nih. Jadi kedepannya DBL ketika membuat lagi udah punya, maksudnya datanya itu nambah gitu, dan teman-teman mungkin bisa jadi prioritas dan lain seperti itu, dan juga bisa membantu pemasaran sekolah seperti itu. Lebih terkenal lah ya kan. Cocok sudah apa nih? Kenapa? Oke, kita lanjut. Nah, untuk persiapannya nih Mbak, Dan sampai sebuah- tanggal mana? ya, berapa persen kan? Kalau persiapan, mungkin kalau persiapan kita sebagai kru atau panitia sih sebenarnya karena memang tahun lalu juga sudah ya, jadi
Ya untuk persiapan diri teman-teman itu ya kurang lebih sudah 70% ya. Tinggal memang 30%-nya itu adalah ke venue-nya gitu loh. Karena kan kita masih menunggu venue ya, maksudnya dalam arti preparing kita venue itu biasanya H-4 gitu, loading segala macam. Iya. Nah, kalau sekarang kita lagi roadshow. Kalau roadshow ini Roadshow ke sekolah. Iya. itu sampai tanggal berapa? Kita sampai tanggal 15. Tapi 12-nya nggak dihitung ya. 13 14-nya nggak dihitung, satu minggu. Oh iya. Ya liburan anak sekolah juga butuh istirahat. Sekarang Jumat, Sabtu Minggu udah liburan anak sekolah. Iya, zaman dulu mah enggak ya, Kita sekolah terus ya. Minggu turun juga latihan. Betul. Pramuka kan? Oh, anak pramuka. Iya. Tepuk Makanya pramuka. Wah ternyata tahu kan. Disambut semua. Kayaknya kalau pramuka itu semuanya wajib Iya, banget. wajib pasti. gitu. Pokoknya Ini TNI juga dia ekskul nari. pakai lari ya. Ekskul dia. Saya ekskul lari juga mbak. Oh, lari. Lari dari tanggung jawab. Oh, siapa ini? Ayo coba sobat suka-suka. Siapa ini? Jadi dilarikan ini tanggung jawabnya mana Tapi tidak meskipun betul. saya lari, saya tahu rumah pulang. Oh, Tidak. Pulang sudah kamu sadar. Oh gitu ya Pak. Jadi untuk nanti prosesnya untuk di mana Kadriani itu untuk penonton itu bagaimana Pak? Maksudnya ada minimal kah untuk setiap Iya. sekolah? tidak. DBL tidak pernah mewajibkan. Oke, kamu kalau nggak datang sebegini orang, ini ya enggak. DBL tidak pernah seperti itu gitu loh. Kalau masuk Iya, mbak tetap ada. ada fee-nya ya. Iya, ada masuk, dia masuk. Oke, ini yang menarik untuk perangkat pertandingan. Itu apakah dari Surabaya atau karena kan kalau dilihat dari apakah Kalimantan Timur ini punya juga misalkan wasit lah, wasit dan lain-lain gitu. Tim skor kan papan skor ada juga. Iya, betul. Ya kalau untuk petugas pertandingan, perangkat pertandingan semua dari provinsi masing-masing. Dan untuk kalau untuk basket semua provinsi sudah mempunyai itu ya, namanya perbasi ya Perbasi, gitu betul. ya. Jadi sudahlah pasti dari tim dari Kalimantan. Kalimantan, berarti nggak perlu ngambil dari Tidak. luar Jawa lagi ya. Sekali. Wah, nah ini untuk coach. Apakah di DBL ini ada coach misalkan memang yang coachnya misalkan ex pemain timnas atau coachnya mereka rata-rata dari sekolah, guru sekolah atau gimana? Kalau sampai sekarang sih kalau dari data yang saya lihat ya, untuk di Kalimantan ini belum ada yang mantan pemain klub profesional ataupun timnas di Kalimantan ini gitu loh. Tetapi rata-rata mereka ada yang memang dari sekolah, ada yang memang dia mengambil dari luar. Seperti misalnya luar itu dalam arti bukan perangkat sekolah ya. Oh, tapi itu dibolehkan ya? Oh iya, diperbolehkan selama dia punya lisensi dan memang itu adalah penunjukan langsung dari pihak. Pihak sekolah. Iya. Menarik juga ini transfernya kayak boleh bayar pelatih luar. Iya, tapi kan mereka kan sistemnya bukan kayak menyewa pelatih hanya untuk DBL, tetapi memang pelatih Pembinaan gitu ya. memang pembinaan gitu kayak ekskul atau mereka ada tim khusus itu kan. Kalau di sekolah-sekolah kan mereka kan ngambilnya pasti dari pelatih yang memang ngerti gitu loh. Sama kalau kayak pramuka kan biasanya ngambil yang di kuartir daerah. Iya. Ya. Terbaik. Kita bahas pramuka ya kali ya. Anak pramuka. Sama ini penari tiang. Hai, main PT. Makanya dia agak excited kalau dibilang mau badannya itu kayak lentur gerakan gitu kan. Saya pemain basket aslinya. Jadi bola. Dia mau lempar ya. Untuk dari DBL sendiri euforianya kan tadi sudah dibilang antusiasnya sangat luar biasa gitu ya Mbak. Dari Kalimantan sendiri apa kayak misalnya ada pernah sepi gitu dari selama pasaran dari DBL itu? Sebenarnya sih mungkin kalau antusias pasti aku rasa di Kalimantan tetap tetap excited lah gitu loh. Cuma mungkin kendala kita kan kemarin karena ada si COVID ini yang muncul tanpa diundang gitu kan ya, tidak diundang-undang datang dia kan. Ya jadi ya ada namanya proses lah ya dari COVID 2021 ke 2022 23 awal kemarin. Lalu ke sekarang ya saya rasa sih harusnya antusiasnya semakin lama semakin besar. Jedanya 3 tahun ya?
Enggak, kita 2021 tetap ada. Oh, tetap ada? Tetap ada kita di 2021 terus di 2023. Sorry, 2021 2022. Saya lupa. Samarinda itu di 2021-nya atau di awal 2022 ya. Itu Tapi sempat terhenti ya. kita sempat terhenti di 2020. Memang yang Covid-nya ini banget baru kita jalanin Gitu ya? di 2021 tapi pastinya dengan protokol kesehatan yang cukup yang sangat-sangat ketat ya dan juga perizinan ke pemerintahan gitu loh. susah ya. Betul. Tuh, tonton makanya dapat. Tuh, sudah ini kontennya 100 pokoknya. Reelsnya 100. Asik banget ya kalau kita dari tadi ngobrol kayak udah membayangkan nih event-event DBL di sekolah-sekolah itu dari roadshow kayak gitu Mbak, ada nggak kesulitan tersendiri untuk ke sekolah-sekolah gitu atau pernah nggak ada sekolah yang nggak mau Nggak roadshow ngerespon gitu. ada yang gimana gitu Mbak? Sebenarnya sih kalau untuk itu mungkin bukan nggak mau dalam arti nggak mau gitu nggak mungkin karena memang kita kan juga ada spare waktu ya ada beberapa tanggal yang harus kita cocokkan gitu ya jadi mungkin pada saat itu ada acara sendiri sekolah tetapi saya rasa dengan tidak di roadshow pun ataupun mereka tidak bisa di roadshow pun saya yakin sekolah-sekolah di Kalimantan Timur ini tetap mendukung tim basketnya gitu seperti itu sih. Tapi sekarang kapasitasnya Sudah full. Memang kita tidak bisa semua sekolah kita Iya. roadshow kan memang. Tapi pasca full ini apakah Kap saya bisa nggak masuk lagi? Ya pasti banyak yang Bisa ingin ya? sebenarnya cuma saya juga minta maaf banget gitu loh. Kami juga belum bisa untuk mengakomodir semua ya. Dalam artian semua sekolah yang ingin di roadshow kan. Jadi ya mohon doanya aja mudah-mudahan next season kita 50 bisa tim. ya timnya bisa bertambah banyak. Hari juga pasti tambah banyak kan ya gitu. Tinggal tergantung antusias teman-teman saja. Kalau betul kalau dari antusias mungkin kalau misalnya masih ada yang pengen terus pun berarti kan Kalimantan ini besar gitu antusiasnya pada Cukup DBL. sangat-sangat besar. Berarti kan euforianya naik nih karena dari pasca COVID. full Iya. banyak yang masih mau daftar. Nah, oke, untuk sistem Mbak, ini apakah berapa orang dia? Saya ini kurang tahu juga. Apakah 6 kali 6? 6 kali 6. 6 kali 6 nih brandingan gua rasa. Satu. Gamenya. Oh, gamenya berapa waktunya? Berapa orang? Oh, berapa orang? iPhone 5, 5 lawan 5. 5. Betul sekali. Iya. Cadangan nih kamu cadangan. Iya, saya tim Ore. Ore. Kamu udah dancer. Kalau Mbak pokoknya kalau dia sudah pakai lipstick gitu. Sudah. Nanti saya cari Mbak ada kan nanti di Ada. Nanti pokoknya saya Mbak wawancara. Sampai Mbak muyak pokoknya. Wah, berarti saya harus mengatur waktu lah. Kira-kira dia datang jam berapa nih ya? Ah, itu Berarti kita. jam segitu saya coba keluar lah dari kor itu ya. Dia lebih awal sih Mbak kadang mau lihat dia cantik. Oh, di awal. Oke, saya pergi pada saat jam itu. Gak tenang saja tenang. Nanti tinggal info saya sini ya. Tapi kalau pengurusnya ini cewek-cewek semua atau gabung? Maksudnya yang di Samarinda untuk Tim dari Surabaya kan? Ya. Tim dari Surabaya kebetulan nanti saya cewek sendiri, sisanya laki-laki. Wow. Jadi kita berlima kalau dari tim Surabaya, terus dibantu oleh panitia lokal di sini gitu. Oh iya, gua tetap ada support dari. Iya pasti kalau berlima maknyes. Tepat. Bos selalu. Tapi keren Bang banyak nih cewek sendiri gitu kan. Iya. Ada dulu bilang tadi 2. Cewek satu. Merah putih Kan tuh ta. Minum. Ngombe sih. Lali ya. Ini juga orang Jawa. Apa Jawa, Mbak? Solo aku. Oh, Solo. Sulawesi. Makanya tadi sekolah di Kukan. Bisa. Tadi saya Jawa. Oh, Jawa. Mama saya Jawa. Nanti Jawa. No, kan Solo. Oh, Solo. Sulawesi. From Solo. Iya, tapi bapak saya Sulawesi. Ya pas lah Solo, Ya. Sulawesi. Makanya plesetannya bisa kayak gitu. Oke, siap. Bahasa Jawa aku iso. Iso. Bisa lai. Kalau mbaknya Jawa. Enggak, kalau saya aslinya Sumatera. Batak, saya Medan. Horas Medan. Horas. Kali bang. Nah, ya. Tengok. Oh, tapi benar. So, sekarang saya domisilinya di Surabaya karena bekerja di Surabaya.
Tapi sebelumnya emang lama di Surabaya. Iya, saya bekerja pertama kali di DBL ini di Surabaya. Saya dari 2000 ya segitu. Enggak, ini maksudnya kok bisa Mbak? Apakah memang dari sebelumnya? Sebelumnya saya dari lokal. Saya sebenarnya kalau tinggal aslinya di Lampung. Cuma kalau ditanya suku, saya suku Batak, Medan gitu. Nah, di Lampung itu saya dulu jadi kru lokal dulu gitu. Baru saya melamar ke pusat. Oh, jadi pusat itu ada rekrutmen juga? Ada juga. Itu setiap apa Mbak? Apakah tiap tahun atau sesuai Enggak, kebutuhan? tergantung kebutuhannya kita saja gitu. Oh, itu track recordnya harus megang lokal dulu? Enggak juga. Ya. Enggak juga, spesifikasi. sesuai dengan spesifikasi saja. Kalau memang kantor lagi membutuhkan divisi apa, kebetulan ada. Nah, kalau boleh tahu apa aja nih Mbak? Divisinya? Apanya aja itu apa divisi di sana? Jangan dia punya acara dia yang grogi kan gitu. Wah. Marah itu namanya. Marah-marah tuh kita tamunya. Sendiri mereka waduh. Nggak, kalau di fisik kita itu ada event itu yang berangkat ke kota-kota kayak sekarang ya, termasuk saya ada event internal, eksternal. Lalu kita ada bagian desain grafis yang pasti yang mendesain branding, lalu ada bagian sponsorship, business development gitu. Terus ada finance, ada videographer, ada redaksi, ada juga bagian business unitnya, ada juga bagian general affair-nya gitu. Itu kalau kayak gitu Pak, kebetulan dibuka untuk umum di website atau memang dari mulut ke mulut aja? Atau sosial media? Oh, biasanya kita buka open recruitment. Oh, gitu. Untuk akun Instagramnya yang DBL? Kalau di DBL Indonesia pusatnya kita DBL Indonesia Official. Itu jangan lupa di follow. Lalu kalau untuk khusus di Kalimantan Timur itu namanya DBL Samarinda. Jadi semua informasi tentang DBL yang ada di Kalimantan Timur itu kita upload di DBL Samarinda. Betul sekali. Itu jadi buat teman-teman Boleh tahu highlight Yes. DBL Wajib follow. Wajib follow dan wajib. nonton story itu, pantengin terus storynya dari DBL sama Rinda kan. Jangan pantengin story dia terus kan. sama story suka-suka. Betul. Cari kan mengkau dancer yang oke-oke kok. Wah, aku cari nanti Mbak Peta di sana. Waduh, itu dia tahu nggak kabar-kabar ya. Yang mana ya? Pokoknya nanti aku ini kayak ninja. Oke, nanti tiba-tiba muncul nanti. Hilang-hilang pas udah sayang. Oke, kayaknya semakin melantur ya dari ini kalau sudah ngomongin dancer yang mantap-mantap gitu, kayaknya otaknya semakin kemana-mana dan ngibur gitu ya kan. Oke. Kalau orang Batak ngatap itu benih loh. Aku Cater ini ya, grogi loh. cater intimidasi Iya, tak? Kayak gitu lah. Kayak apa ya? Kayak apa ya? Semakin gak jelas semakin dari. Oke guys, mungkin itu aja kan yang bisa kita highlight dari DBL Indonesia hari ini. Apa event-event untuk DBL dari tanggal 19 sampai tanggal 26 26 Januari. dan mungkin closing statement dari Mbak Meta mau sampaikan tentang roadshow apa tentang apa silakan. Mungkin jangan lupa buat sobat suka-suka, jangan lupa datang ke Gor Kadri Uning tanggal 19 sampai 26 Januari. Buat alumni juga sekolah-sekolah yang ikut ya tetap dukung, dan mudah-mudahan basket di Kalimantan Timur ini bisa terus maju dengan adanya kehadiran dari DBL ini. Oke, terima kasih. juga sudah untuk sekolah-sekolah yang belum pernah belum pernah belum pernah ikut. mungkin di tahun depan nih bisa berusaha untuk Yes. ikut gitu kan. Ini kebetulan siapa cepat dia dapat ya. Mungkin dari tahun ini dipersiapkan timnya gitu ya kan untuk Iya roadshow betul ke sekali. depannya. Ya mudah-mudahan besok tahun depan juga kita targetnya kuotanya bisa nambah banyak, bisa kita Biar tahu. nggak cepat-cepat. Iya. Ya kan, gitu. Closing Kita- statement dari Iya, ternyata ada yang cepat-cepat, ada yang baik. Contoh daftar DBL cepat-cepat baik. Iya, ya kan? kalau cepat-cepat yang lain. Cepat-cepat melupakan. Iya. Ah, itu dia. Oke. Oke guys, teman-teman suka-suka jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel YouTube nomor 1 Kaltim, dan juga boleh nonton konten-konten yang lain yang ada di situ. Itu seperti Good Time dan Jalan, Good Time, terus tuh serba-serbi, gaspul, sama gaskan dia, ya. dan ada juga Parlementaria, ngopi sore dan lain-lain. Jangan lupa juga nonton konten kita di Instagram, TikTok dan platform lainnya. Jangan lupa juga
lihat konten DBL Indonesia dan DBL Samarinda. Di DBL. Iya, di DBL Samarinda dan DBL Indonesia official. Jangan lupa fallback. Oke, jangan lupa nantikan keseruan DBL Samarinda ya. Iya, DBL Kalimantan Timur ya. DBL Kalimantan Timur di Gor Katrioni tanggal 19 sampai tanggal 26 Januari 2024. Tahun baru, harapan baru. Saya Deren. Aku Vi dan Saya Weta. pamit undur diri, Mama. Ya.